Pendukung Jokowi mulai retak dari dalam. Lebih baik terlihat anti Jokowi dibandingkan membela Jokowi. Bahkan terbaru, saya memperingatkan teman-teman sekalian yang masih pro dengan Jokowi dan terus membela Jokowi, bahkan sampai ada yang melawan atau memfitnah Partai Demokrat gitu ya. Saya bilang hati-hati gitu, karena gelombang tsunami politik itu udah mulai sangat terasa sekali akhir-akhir ini. Terlihat dari amnesti kepada Hasto, abolisi kepada Tom Lembong, dan bahkan amnesti kepada Sugi Nur. Dan ya sekarang gitu ya, ini kalau diibaratkan sebuah bencana politik sudah kejadian. Jadi ketika hari ini ijazah Jokowi yang dianggap palsu dan terus disuarakan sama Roy Suryo, itu nampaknya akan segera memakan korban. Jadi kalau para pendukung Jokowi selama ini berharap Roy Suryo dan Rismon, Dr. Tifa segera ditahan, tapi nampaknya yang akan kejadian justru sebaliknya. Justru pendukung atau relawan Jokowi lah yang akan segera ditahan. Karena berkat ribut-ribut soal ijazah palsu, berkat Sylvester Matunina gitu ya, yang wah nampak getol sekali membela Jokowi, nampak begitu arogan, nampak sangat berkuasa. Wah, dia kalau ngadepin orang, para pendemo dan sebagainya, kalau ada di rumah Jokowi, gitu ya, dia di depan tuh kayak dorong-dorong orang gitu. Dan berkat dia terus-terusan membela Jokowi, berkat dia rame dan sangat arogan sekali di media, kemarin kemudian itu disampaikan oleh Roy Suryo bahwa Sylvester Matunina ini sebenarnya ya dia narapidana. Saya Rudi Eskambri. Dulu kami berseberangan, saya harus mengakui ternyata Mas Saidi dulu benar. Ini saya tobatnya terlambat, tapi saya lebih bersyukur karena saya menyadari bahwa apa yang saya yakini selama ini ternyata salah. Orang yang bertobat terakhir tuh pintu surganya lebih lebar daripada yang Mas Rudi. Luar biasa Mas Rudi. Isu politik dinasti di keluarga Jokowi bermula dari Gibran menjadi wali kota Solo, kemudian Bobi Nasution menjadi wali kota Medan, dan yang terakhir Kaesang, putra bungsunya, yang menjadi ketua umum PSI. Kasakusuk itu semakin membesar dan menjadi bahan pembicaraan diam-diam. Ada perasaan yang berkembang di masyarakat tentang betapa mudahnya menjadi anak-anak presiden. Padahal di saat yang sama, banyak anak muda lain harus berjuang sendirian tanpa bantuan nama besar ayahnya, bahkan untuk sekedar hidup saja. Dan ketika Kaesang didaulat menjadi kader PSI, dan hanya dalam waktu 2 hari saja tiba-tiba menjadi ketua umum PSI, sentimen negatif itu semakin menguat dan keluar dalam bentuk sindiran-sindiran halus, nyinyiran, bahkan bahan tertawaan. Privilege atau kemudahan luar biasa yang didapatkan anak-anak Jokowi dalam berbisnis dan berpolitik itu membuat banyak orang iri hati. Kode sindiran mereka ada di kata orang dalam. Bahkan ada yang komen, gak perlulah sekolah tinggi-tinggi, cukup kenal orang dalam, maka kamu akan mendapatkan posisi yang tinggi. PDI Perjuangan. Iya. Tapi miskalkulasi meninggalkan orang-orang yang seharusnya dianggap itu lebih less kepentingan. Saya nggak bilang tulus dia, tapi kepentingannya lebih sedikit. Dan kemudian kalau kita lihat juga, kita bedah di 2024, yang terbelah itu kan ya orang-orang banyak yang akhirnya tidak mau ikut mendukung Jokowi, yang memang dari awal memang nggak minta jabatan, memang nggak minta proyek gitu kan. Saya pikir Pak Jokowi miskalkulasinya adalah ketika sudah 2019 menuju 2024 sangat berkuasa, dia melupakan orang-orang itu. Artinya penegasan, artinya miskalkulasinya bukan di 2023, 2024, 2019. Mulai 2019 puncaknya pada saat dia menempatkan anaknya secara kontroversial untuk menjadi seorang cawapres. Menarik. Orang-orang yang mau kita sebut aktivis, orang awam. Oh, dia meninggalkan itu ya. Itu yang menurut saya akhirnya menjerumuskan dia dalam posisi seperti sekarang. Ya. Yang jorok-jorokin dia maju 2024 aman Pak. Pak Prabowo pasti nurut Pak. Nanti kami tetap loyal Pak. Kita tetap jadi menterinya Bapak Pak, walaupun misalnya jadi menteri Pak. Misalnya. Sekarang kemana? Pak Jokowi sendirian akhirnya. Soal ijazah juga nggak dibelain, soal akhirnya semua mengambil sikap berhati-hati. Mas Gibran semua mengambil sikap cenderung mengambang statementnya.
forum dorongan purnawirawan cenderung Nggak ada yang senyap-senyapnya aja, nggak ada yang belain ya. dan ya penyakit kekuasaan berulang kok gitu-gitu aja. Penyakit kekuasaan. Penyakit kekuasaan. Yes, miskalkulasi, tapi bukan hanya dalam konteks PDI Perjuangan, tapi dalam konteks tadi dia meninggalkan penyokong utamanya yang sebenarnya nggak nuntut dia banyak selain dia bekerja baik. Saya itu bisa dibilang pecinta Jokowi. 2 periode saya turun ke jalan untuk membelanya, tetapi semakin lama suara saya semakin lemah dalam pembelaan terhadap Jokowi. Terutama karena melihat fakta-fakta bahwa memang benar anak-anak Jokowi terlihat begitu mudah hidupnya dengan semua privilege dan fasilitas karena mereka anak-anak presiden. Pembelaan apapun dari saya dan teman-teman pecinta Jokowi lainnya semakin lemah ketika kami dibantah dengan fakta bahwa tidak ada satupun dari anak Jokowi yang memulai karirnya dari bawah, berkeringat dan berdarah untuk mencapai puncak tertinggi di dalam karir politiknya. Dan Jokowi sama sekali tidak terlihat ketegasannya melarang anak-anaknya dalam memanfaatkan namanya sebagai presiden. Padahal dulu, kalau ingat, ketika awal-awal memimpin, jejak digital berbicara, kalau Jokowi bilang, anak-anaknya nggak ada tuh yang tertarik masuk politik. Tetapi kenyataannya sekarang, semuanya menduduki posisi penting di politik tanpa kesulitan. Mudah seperti tinggal menjentikan jari saja. Dan mulailah terbangun kecurigaan bahwa Jokowi memang sengaja membangun politik dinasti. Dan kecurigaan semakin besar ketika mendengar bahwa Gibran pun sedang dipersiapkan untuk menjadi wakil presiden dengan segala cara, termasuk memainkan hukum lewat Mahkamah Konstitusi yang terus berdebat tentang usia minimal menjadi capres dan cawapres. Spanduk dan baliho sudah tersebar di mana-mana dengan tagar Gibran Cawapres 2024. Simpul relawan juga dibangun dan dikasih nama Kami Gibran. Belum selesai keresahan banyak orang melihat Kaesang begitu mudahnya menjadi ketua umum partai yang tidak mungkin terjadi tanpa campur tangan Jokowi. Sebentar lagi orang mungkin akan dipertontonkan begitu mudah menjadi wakil presiden hanya karena dia anak Jokowi. Dan saya resah membayangkan kasakusuk yang semakin besar di masyarakat yang akan berakhir dengan kemuakan dan tudingan bahwa Jokowi dan anak-anaknya memanfaatkan fasilitas yang ada untuk membangun politik dinasti. Saya menerima sangat banyak komentar dan pesan di akun saya yang menggambarkan itu seolah-olah itu Prabowo adalah perpanjangan tangan dari Jokowi. Mereka menggambarkannya itu seolah-olah semua yang terjadi sekarang ini akibat dari zamannya Jokowi. Jadi mereka menghubungkan keduanya lah. Ya sebetulnya ini bukan sesuatu yang aneh karena kita semua tahu itu, kita ngelihat itu anaknya Jokowi, Gibran, faktanya kan menjadi wakil presiden, menjadi wakilnya Prabowo. Jadi kalau ada orang yang menghubungkan keduanya antara Jokowi dengan Prabowo, sebetulnya sah-sah aja. Tapi kalau kita sudah bicara mengenai kinerja, berarti kita harus melihat itu recordnya gitu kan. Kita harus melihat itu kinerjanya Jokowi apa, kinerjanya Prabowo apa, kebijakan keduanya itu apa. Dan kenapa disebut itu Prabowo itu adalah perpanjangan tangan dari Jokowi? Saya terus terang kurang setuju. Kenapa kurang setuju? Nah, begini aja, kita ngeliat itu simpel aja. Masih ingat kan zamannya Jokowi? Apa yang dilakukan Jokowi mengenai tanah? Selama 2 periode Jokowi membagikan sertifikat tanah 47,9 juta. Nah, kalau Prabowo malah mau disita kan? Jadi ini seperti Jokowi mau ke kanan, Prabowo mau ke kiri. Yang saya lihat sih begitu. Presiden RI Prabowo Subianto memberikan amnesti untuk Sugi Nur Raharja atau Gus Nur, terpidana kasus pencemaran nama baik terkait tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Kebijakan ini tertuang dalam keputusan Presiden nomor 17 tahun 2025 tentang pemberian amnesti kepada 1.178 narapidana. Nama Gus Nur dicantumkan dalam Kepres yang ditetapkan pada 1 Agustus 2025 itu.
Amnesti sendiri merupakan pengampunan atau penghapusan hukuman yang menjadi hak prerogatif Presiden. Hal ini diatur dalam pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945. Sebelumnya, Gus Nur divonis 6 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Surakarta pada April 2023 atas kasus berita bohong dan penghasutan. Kasus ini bermula dari podcast di YouTube yang melibatkan Bambang Trimulyono sebagai narasumber. Dalam podcast itu mereka mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi dan melakukan mubahalah di bawah Al-Quran. Gus Nur membela diri dengan menyatakan dirinya hanya sebagai pembawa acara. Namun ia tetap dikenai pasal berita bohong yang menimbulkan keonaran. Usai divonis, Gus Nur mengajukan banding pada Mei 2023 dan menolak vonis yang dianggap sama beratnya dengan Bambang Tri. Hingga akhirnya di era pemerintahan Prabowo Subianto, Gus Nur mendapatkan amnesti bersama ribuan narapidana lainnya. Kurang lancarnya pasokan dana dari kubu Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi pelan-pelan mulai membuat keretakan internal para pendukungnya. Pelan-pelan gerombolan yang eksis karena imbalan uang dan jabatan ini akan bubar dengan sendirinya, kata peneliti media dan politik Buniyani melalui akun Facebook pribadinya yang dikutip Senin tanggal 11 Agustus tahun 2025. Menurut Buniyani, selama uang terus mengalir ke para pendukungnya, maka teriakan mereka akan terus terdengar membela Jokowi. Tetapi begitu uang berhenti mengalir, maka saat itulah Jokowi akan ditinggalkan dengan sepenuhnya, kata Buniyani. Salah satu cara menghentikan Jokowi dan para pendukungnya adalah dengan memotong sumber dananya. Buniyani berharap Presiden Prabowo Subianto tidak ragu mengusut sumber dana Jokowi yang dipakai untuk melakukan adu domba dan merusak bangsa selama ini. Kemungkinan besar itu berasal dari dana korupsi selama 10 tahun yang ditengarai sejumlah kalangan, kata Buniyani. Saat ini, kata Buniyani, publik menunggu ketegasan Prabowo terhadap Jokowi. Semakin lama Prabowo menunda menyingkirkan Jokowi dan geng Solo, maka semakin membahayakan pemerintahannya. Tentu saja juga membahayakan bangsa dan negara. Karena Jokowi bukanlah sekutu yang bisa dipercaya, pungkas Buniyani.